kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Semoga kita ketemu dalam keadaan yang berbahagia. Hidup adalah pemberian. Seperti ini. Gelas kopi ini hasil pemberian dari orang di jalan. Saya sedang di jalan, tiba-tiba ada orang lewat, berhenti, ngasih ini, katanya sedang hari berbagi. Alhamdulillah. Seperti hidup kita nih. Kita tidak pernah bisa memilih terlahir dari ibu yang seperti apa, dari orang tua yang seperti apa, kita lahir di mana. Ini sering guru kita sampaikan. Guru kita, beliau Kiai Haji Buya Sakur Yasin MA. Ini kalau kita cermati, kalau kita kaji lebih dalam, ya memang begitulah adanya. Ngapunten ini lama Teras Cinta tidak upload video karena sesuatu hal harus banyak berbenah untuk kedepannya supaya nanti mudah-mudahan semakin diterima di hati panjenengan semuanya. Keinginan adalah sumber penderitaan. Itu adalah salah satu bait lagu dari musisi legend Indonesia, Bang Iwan Fals. Satu kalimat yang sederhana tapi maknanya sangat dalam, karena beliau juga orang yang senang menyendiri, senang melakukan perenungan juga. Maka disitulah akan ketemu banyak hal tentang hakikat kehidupan. Bahagia, standarisasi bahagia itu apa sebenarnya? Setiap orang memiliki standarisasi bahagianya masing-masing. Ada yang bahagia karena memiliki jabatan, ada yang bahagia karena memiliki harta yang melimpah. Tapi apakah itu semua bisa menjamin seseorang menjadi bahagia? Langsung saja kita simak paparan dari beliau, Kiai Haji Buya selama Sakur ini, wahai Yasin kekasihku, MA. alinea kedua halaman 2 ya. Gitu. Selama ini, wahai kekasihku, berbagai tekanan yang engkau rasakan di dalam hatimu adalah sebenarnya hasil dari ciptaan dirimu sendiri. Hasil ciptaan dirimu sendiri. Penderitaanmu itu adalah ciptaan pikiranmu sendiri. Anda yang mencipta, Anda yang membuat premis-premis, Anda yang membuat silabus-silabus, Anda yang mengambil konklusinya. Seperti itu. Berdasarkan pikiran Anda. Jangan pernah mengatakan saya menderita, hidupnya susah, mobil nggak punya, motor nggak punya, TV nggak punya, terus nggak punya. Siapa bilang orang yang punya TV, mobil itu sengsara? Nenek saya dulu nggak punya kulkas, nggak punya mobil, nggak punya motor kok. Kenapa? Bisa bahagia kok. Karena waktu itu belum ada kulkas. Jadi sejak kapan Anda menderita tidak punya kulkas? Ya pikiran Anda sendiri. Iya kan? Jadi kebahagiaanmu, kesengsaraanmu itu adalah dicipta oleh dirimu sendiri. Bukan kami yang menzalimi mereka, kata Tuhan, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Walakin anfusahum yazlimun. Aku tidak menyengsarakan mereka, tapi mereka sendiri yang menyengsarakan dirinya sendiri. Nah, dari mana asalnya? Dari otakmu sendiri. Karena hidupnya terlalu banyak keinginan,
maka selama hidup kamu tidak pernah merasa berkecukupan, selalu kekurangan terus. Kenapa? Karena keinginannya terlalu banyak. Disuruh siapa? Nah, maka rumusnya kembali, kalau Anda ingin berkecukupan, cobalah keinginanmu dibatasi, disensor, diseleksi, jangan dimunculkan semuanya. Kalau keinginanmu dilepas begitu, berapapun uangmu tidak akan pernah cukup. Betul nggak? Mobil ingin nggak? Ingin. Pengen beli rumah di Jakarta yang harganya 150 miliar nggak? Pengen punya pesawat kayak Ibu Susi nggak? Pengen punya lokomotif nggak? Semuanya pengen semua. Nah, orang kalau sudah punya kepengenan, itu akan terdorong secara otomatis, termotivasi kita bekerja keras. Kalau berhasil Anda senang, kalau tidak berhasil Anda kecewa. Artinya semakin banyak Anda berkeinginan, semakin banyak Anda mengalami kekecewaan. Ingat baik-baik, saya tidak pernah kecewa tidak jadi bupati. Tahu apa sebabnya? Karena saya tidak pernah ingin jadi siapa yang kecewa tidak jadi bupati? Orang yang kepengen jadi Bupati. orang miskin itu tidak akan pernah kecewa ketika dia tidak pernah ingin jadi orang kaya. Bisanya kecewa karena dia itu miskin tetapi dia pengen jadi orang. Betul nggak? Dari mana keinginanmu? Dari membandingkan dirimu dengan orang lain. Sejak kapan Anda pengen beli kulkas? Sejak Anda melihat orang zaman dulu nggak pernah lihat kulkas, pengen kulkas enggak? Jadi rumusnya kembali lagi bahwa kesengsaraanmu adalah dicipta oleh dirimu sendiri. Kebahagiaanmu dicipta oleh dirimu sendiri. Itu yang jadi persoalan. Ini pengalaman kemanusiaan. Boleh Anda bercita-cita, tetapi diukur dengan kapasitas yang Anda miliki, kemampuan yang Anda miliki, dan kelayakannya. Anda tinggalnya di kampung Berungut, ya, yang tanahnya masih tanah liat. Pengen punya mobil Rolls Royce. Meminimalisir keinginan artinya apa? Artinya bahwa keinginan itu pun sebenarnya bisa kita kendalikan. Intinya di situ, intinya di situ, karena ketika orang di awal itu atas kejadian apapun yang menimpa kita, kalau respon di awal itu sudah salah, bisa dibayangkan respon-respon berikutnya juga akan ikut salah. Yang lebih berbahaya lagi, sampai bukan menyalahkan diri kita, bukan mencari di mana salahnya diri kita, kenapa kita menderita, padahal itu hasil dari pikiran-pikiran kita, persepsi kita. Malah justru yang disalahkan adalah Tuhan. Kenapa kok begini, kenapa kok begini, gitu nggih. Ini bisa melebar kemana-mana. Jenengan bisa merenungi, bisa mencermati, bisa mengkaji lebih dalam lagi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan panjenengan masing-masing. Saya tidak akan menggurui karena saya juga masih belajar dan terus belajar bagaimana agar kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Matur suwun, rahayu.